katakan amin. Sebelum duduk berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sukacita Bapak Ibu. Saya lihat wajah-wajah yang berbahagia ya. Ya, sekalipun hari-hari ini ya saya tahu banyak masalah, pergumulan, tantangan yang terus mengintai kita ya, tetapi kita harus tetap kuat saudaraku, sebab Tuhan ada di pihak kita. Kita juga berbahagia saudara, kita sudah melewati namanya pemilihan umum dan kita lihat tidak ada kerusuhan ya, sekalipun ya ada yang tidak menerima keputusannya, tetapi saya lihat dengan tertib, tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan. Namanya kita negara demokrasi ya, semua boleh menyampaikan pendapatnya. Dan kita doakan ya presiden yang sudah terpilih Bapak. Ya belum ya, sebenarnya secara resmi belum ya. Jadi belum sah juga ya. Nanti saya bilang tahu-tahu diulang lagi pemilunya ya, gawat juga ya. Tapi itulah secara quick count masih ya Bapak itulah yang menjadi pemenangnya, tetapi terus kita lihat nanti perkembangannya. Tapi yang jelas yang pasti sebagai gereja Tuhan kita berdoa yang terbaik untuk bangsa kita. Amin. Ya, kita berdoa supaya beliau bisa, siapapun yang terpilih nanti bisa memimpin bangsa kita lebih baik lagi. Karena banyak tantangan kita di akhir zaman ini saudara. Tetapi ya sebagai umat Tuhan kita terus berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Terpujilah nama Tuhan. Juga saya sampaikan kabar Bapak Gembala kita ya. Nah itulah hari-hari ini saudara ya, Bapak itu sering saksikan ya, berturut-turut ya silih berganti sakit penyakit yang beliau alami saudara ya. Tapi ya yang terakhir ini usus buntu ternyata karena berdekatan dengan penyakit sebelumnya, jadi dipikir penyakit yang sebelumnya, tahu-tahu antri lagi penyakit baru. Itulah saudara ya, makanya Bapak Gembala bilang kemarin, bagaikan Ayub saya nih, setiap malam terganggu istirahatnya. Wah susah saudara. Kadang-kadang Pak Gembala malah ngomong soal kematian. Wah ini gak boleh kan, apa yang kita takutkan nanti terjadi pula ya. Jangan kita pikirkan yang baik-baik, yang tidak baik saudara. Jangan kita khawatir ya, termasuk juga kepada tulang saya ya. Jangan pikirkan yang gagal-gagal, yang kalau nanti begini, jangan saudara. Kita harus optimis sebagai umat Tuhan. Masa Tuhan gak tolong, begitu saudara. Saya dulu kan alami juga ini 4 kali operasi, tapi saya gak pernah takut ya, mau naik pesawat mau apa saya gak takut. Karena yang saya pikirkan, masa Tuhan biarkan umatnya. Yang penting kalau ada penghalang, ada dosa, bereskan. Ada yang kira-kira ya mengganjal, itu bereskan. Udah selesai saudara. Selanjutnya urusan Tuhan, biar yang Tuhan membela kita. Dilalui juga selesai. Sehat sampai sekarang. Enggak saya pikir nanti kayak mana mukanya udah gosong ini bagaimana, enggak saudara. Enggak usah kita pikirkan yang negatifnya. Pikirkan saja ya, pertolongan Tuhan pasti nyata bagi hambanya, bagi umatnya. Juga saudara, apapun persoalan saudara, jangan terfokus kepada gawat nanti begini-begini, jangan saudara. Nanti itu membuat kita tidak bisa memikirkan solusinya. Kita harus berpikir yang positif. Pikirkan Tuhan pasti tolong, sekarang tinggal kita berusaha, ora et labora. Nanti Tuhan tunjukkan jalan keluar. Selesai semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini ya, masih bersambung kepada firman Tuhan minggu lalu. Tuhan yang merawat kita supaya kita berbuah saudara. Minggu lalu saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, anggota tubuh Kristus, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena kita seperti kebun anggurnya Tuhan, tidak mungkin terbengkalai begitu saja. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, Tuhan akan merawat kita, sama seperti kepala dan tubuh hubungannya saudara. Tidak mungkin kepala tidak merawat tubuhnya.
Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kita yakini ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, Yesus pasti memelihara dan merawat kita. Dan tidak mungkin membenci tubuhnya, saudara. Sekalipun mungkin ada kekurangan, sama kayak kita sama anak kita. Tidak mungkin kita sebagai orang tua membenci anak kita, sekalipun lebih hebat anak orang lain, tetap kita mengasihi anak kita. Di tengah segala kekurangannya, gak mau kita tukar, saudara, karena inilah anak kita. Segala kekurangannya kita kasihi dia. Begitulah Kristus terhadap jemaatnya. Hari-hari ini banyak tantangan. Pengaruh dunia sekarang ini, wah, daya rusaknya, damage-nya terlalu kuat, saudara. Menjatuhkan banyak iman anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Sampai-sampai kan Tuhan Yesus katakan, ya, jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Kenapa? Karena pada akhir zaman ini iman ini digempur, saudara. Daya rusak pengaruh dunia ini luar biasa, saudara. Menggoncang iman anak-anak Tuhan, membuat kita tergoncang di segala bidang, saudara. Sebenarnya inilah tampian Tuhan sedang menampi untuk memisahkan mana gandum, ya. Di segala bidang, daya tahan dalam menghadapi godaan dosa digempur. Kesetiaan dan kerajinan dalam beribadah, dalam berdoa digempur, saudara. Kerelaan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani di tengah-tengah keluarga digempur, saudara. Kerelaan untuk berkorban dalam pekerjaan Tuhan digempur, saudara. Sampai nanti kita udah sulit untuk mengerjakan hal-hal yang rohani. Inilah pengaruh dunia, ya, sampai membawa kita nanti hanya terfokus kepada mammon, antikris. Membuat kita, mammon inilah yang terutama, perkara uang inilah yang paling utama, urusan rohani belakangan lah itu, nomor 2, nomor sekian lah itu. Yang penting perut ini dulu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bertuhankan perut. Ya, tapi kita sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, kita yakin kita dirawat oleh Dia, supaya kita tetap menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah. Ya, ketika kita sudah menjadi kebun anggurnya Tuhan, bukan terbengkalai begitu saja, tapi Tuhan mau kita berbuah. Makanya kita dirawat oleh Dia. Tuhan rawat kita, Tuhan bersihkan kita, dikasih pupuk, disirami air, diairi, disiangi, supaya kebun anggurnya ini boleh berbuah, menghasilkan buah. Itulah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita. Buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya tanda orang yang hidupnya sudah dirawati Tuhan adalah menghasilkan buah, saudara. Kan begitu. Tanda orang yang dirawat Tuhan, ya pasti hidupnya menghasilkan buah. Yohanes pasal 15, kita mulai dulu dari ayat yang ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Ya. Yohanes pasal 15 ayat mulai ayat pertama sampai yang kelima. Demikian perikopnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, jadi di nats firman Tuhan ini kita diibaratkan ranting. Jangan saudara bingung ya. Di nats yang lain kita diibaratkan kebun anggur. Di nats yang lain kita bagaikan domba-domba. Itu hanya pengandaian.
Artinya kita sebagai kebun anggur, domba-domba, yang penting kita dipelihara oleh Tuhan. Itu artinya saudara. Di sini kita diibaratkan ranting. Ranting yang tidak berbuah dipotong, tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Coba ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lewat firman Tuhanlah Tuhan merawat kita. Makanya jangan kita kesampingkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kalau kita bisa masih mendengar firman Tuhan, mengkonsumsi firman. Itu Tuhan sedang membersihkan kita dari noda-noda, dari dosa-dosa, supaya kita bagaikan ranting yang senantiasa berbuah, buah yang manis di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa dengar firman, bagaikan Tuhan sedang merawat kita, merawat tubuh rohani kita. Coba ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini saudara mengenai menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita. Kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Ada 3 macam buah yang sering disampaikan Bapak Gembala kita, yang harus kita hasilkan. Yang pertama itu buah pertobatan. Yang kedua itu buah-buah roh. Yang ketiga buah pelayanan. Ya, kita bahas pada hari ini saudara. Yang pertama buah pertobatan. Ketika kita menjadi kebun anggurnya Tuhan, yang pertama harus kita hasilkan buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Meninggalkan segala macam kejahatan dan kenajisan. Segala rupa kejahatan dan kenajisan itu kita tinggalkan. Itulah bagaikan buah pertobatan, menghasilkan buah pertobatan. Lukas pasal 3 ayat yang ke-8 saudara. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ini buah yang pertama ya, buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, jadi tanda kita sudah menjadi kebun anggurnya Tuhan, kita menghasilkan buah. Buah apa itu? Yang pertama buah pertobatan. Karena banyak orang hanya statusnya sebagai keturunan Abraham, sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah menghasilkan buah pertobatan. Kalau demikian Tuhan katakan, kalau seperti itu aku pun bisa menjadikan dari batu-batu ini keturunan Abraham. Kalau soal begitu, keturunan Abraham, dari batu ini pun bisa keturunan Abraham dijadikan. Bukan itu yang penting, tapi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Rupanya macamnya seperti apa? Di dalam Markus pasal 7 ayat 21 saudara. Markus pasal 7 ayat 21. Praktek buah pertobatan itu seperti apa? Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, sebagai orang yang sudah bertobat, maka kita tinggalkan segala macam kejahatan yang menajiskan kita. Dan itu semua dikatakan firman Tuhan berasal dari hati kita. Orang yang belum bertobat, hatinya menghasilkan, memancarkan segala sesuatu yang jahat. Dan itulah yang menajiskan dia. Jadi bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan.
Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Dan itu yang menajiskan kita, saudara. Dan ini yang perlu dibereskan. Hati, masalah hati. Makanya penting kita menerima baptisan, memohon hati nurani yang suci kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 21. Ini salah satu guna baptisan, saudara. Memohon hati nurani yang suci, saudara. Karena hati kita ini ya penuh rupa-rupa kejahatan, saudara. Orang yang belum dibereskan hatinya, wah ini sulit. Belum bertobat, saudara. Coba ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, jadi baptisan itu bukan soal mandi ya, air. Kalau itu setiap hari pun bisa mandi kita, berenang kita, bersih. Tapi bukan soal jasmani. Baptisan itu terus kan? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita menerima baptisan, kita sedang memohon hati nurani yang baik kepada Allah, supaya hati kita ini disucikan. Sehingga tadinya cenderung menghasilkan segala yang jahat, berubah. Ada keinginan selalu berbuat kebenaran, berbuat yang baik. Ada keinginan untuk berjuang taat kepada firman Tuhan ini, saudara. Itu orang yang sudah menerima baptisan. Memohon hati nurani ini dibersihkan. Hati nurani yang baik, yang mau terus berjuang taat kepada Tuhan. Hati yang dibereskan. Jadi hanya orang yang hatinya sudah dibereskan yang mampu menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Kalau enggak, saudara, wah sampai kapanpun akan jahat, sampai kapanpun akan najis, cenderung menghasilkan yang jahat-jahat, saudara. Tadi jelas ya, Markus 7:21. Dari hati, dari dalam timbul segala yang jahat. Itulah yang menajiskan. Kalau najis nggak bisa masuk surga, mau bagaimana, saudara? Nggak bisa. Makanya harus dibersihkan dulu hati nuraninya. Lewat baptisan itu, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, hati yang suci. Jadi bedanya orang yang belum dibaptis dengan orang yang sudah dibaptis. Di samping hati nuraninya belum bersih, kutuk nenek moyang itu belum diputus. Tali pusarnya belum diputus, saudara. Sehingga kutuk dari nenek moyang masih ditanggung, dibebani. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka sudah take away, kami yang menanggung. Wah, belum diputus. Kutuknya belum diputus, saudara. Sehingga berat hidupnya. Jangan tanggung-tanggung itu lagi. Kutuk-kutuk dosa dari nenek moyang kita jangan kita pikul lagi, saudara. Makanya kan firman Tuhan katakan, ya, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Kalau kuk dari dunia, bungkuk kita, saudara, membuat kita selalu memandang dunia. Tapi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Apa yang kuk dari Tuhan itu? Itulah ketaatan kepada firman Tuhan. Itu bagaikan kuk juga, saudara, memikul salib setiap hari, kuk juga. Tapi enak dan ringan, kata Tuhan. Ya, ini buah yang pertama ya, yang harus kita hasilkan, buah pertobatan. Yang kedua, 9 buah roh. Galatia pasal 5 ayat 21. Ini terus ya, kita ingat di hati kita harus menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah roh, dan juga buah pelayanan. Yang kedua, 9 buah roh. Galatia 5 ayat 21 ya. Kedengkian. Sebentar, ayat yang ke-22. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Jadi ketika Tuhan merawat kita, tentunya lewat firman-Nya ya. Lewat firman Tuhan kita dirawat. Supaya apa dirawat? Supaya menghasilkan buah. Orang yang tidak pernah dengar firman bagaimana mau berbuah? Orang yang tidak mau dirawat Tuhan lewat firman-Nya, bagaimana bisa berbuah yang manis, saudara? Tetapi tanda orang yang sudah dirawat oleh Tuhan, menerima firman, bagaikan perawatan. Makanya firman Tuhan itu sifatnya berulang-ulang, saudara. Makanya ada kitab ulangan. Diulangi sama Tuhan. Diulanginya lagi. Sama Petrus saya sampai 3 kali bilang, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Do you love me? Sampai yang ketiga sedih Petrus. Sampai 3 kali ditanya Tuhan ini. Berulang-ulang, saudara. Itulah bagaikan perawatan dari Tuhan. Supaya kita bisa mampu menghasilkan 9 buah roh. Buah yang kedua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini terus kita perjuangkan untuk kita hasilkan dalam kehidupan kita, saudara. Kita praktekkan, mampu berbuat kasih, sampai kasih yang tertinggi, itulah kasih kepada musuh. Mampu mengasihi musuh, itu kasih yang luar biasa, saudara. Mampu mengasihi orang yang membenci kita. Sukacita, tanda orang yang sudah dirawat oleh Tuhan, hidupnya penuh sukacita, bukan penuh duka cita. Penuh sukacita. Dan selalu menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, saudara. Datang dia, tadinya enggak damai jadi damai. Bukan sebaliknya, saudara. Pulang ke rumah suami, ya, tadinya berantem anak-anak semua jadi damai. Bukan sebaliknya, saudara. Sabar, nah ini juga. Sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, penguasaan diri. Inilah 9 buah roh, saudara. Yang ketiga, buah pelayanan. Jadi pengikutan kita kepada Tuhan tidak melulu soal peribadatan, tetapi bagaimana sikap kita, kasih kita kepada sesama kita. Jadi buah pelayanan ini adalah bagaimana kita memiliki keinginan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan mesti ke gereja ya, bukan begitu. Tapi bagaimana seseorang itu datang kepada Tuhan. Bagaimana orang mengasihi Tuhan. Bagaimana seseorang mulai tertarik kepada perkara-perkara yang rohani. Nah itu bagaikan buah pelayanan ini, saudara. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kadang-kadang justru yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, tetapi lewat perbuatannya dia lebih manusiawi. Ini ada satu contoh, saudara, di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, di situ diceritakan ada seorang yang mengalami musibah, saudara. Dan imam-imam lewat dan melihatnya dan dia melewat begitu saja, saudara. Lewi lewat begitu saja, saudara. Tetapi justru yang menolong orang yang terkena musibah itu adalah orang Samaria. Coba kita perhatikan Lukas 10 ayat 29. Buah pelayanan ya, saudara, buah pelayanan. Lukas 10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya, terus jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Nah, ini ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Secara rohani meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah.
Artinya orang yang jauh dari Tuhan lah bisa dibilang. Ya. Sehingga hidupnya habis-habisan, dirampok sampai setengah mati, saudara. Nah, terus kan? Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini sangat mempermalukan atau sebuah teguran bagi kita hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, orang yang sudah mengaku ya mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita cenderung ya melihat orang yang jatuh dalam dosa, kita nasib mulai itu begitu, saudara. Kita lalui itu, saudara. Ya ngapain dia tinggalkan Tuhan, ya itulah bagian dia, ya sudahlah. Artinya tidak peduli, saudara. Dilewati, saudara. Coba teruskan dulu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, nggak ditolong juga. Padahal Lewi, saudara. Ya udah biarin lah, memang itulah bagian dia. Siapa suruh dia tinggalkan Yerusalem? Bukan urusanku, katanya. Coba teruskan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kadang-kadang orang yang di luar Tuhan justru lebih memiliki rasa humanis, belas kasihan, sosial, saudara. Jangan sampai kejadian seperti ini. Justru orang yang di luar Tuhan yang memiliki belas kasihan, sehingga ini bisa menjadi sandungan. Wah, itu percumanya ibadah itu, gak ada kasihnya, katanya. Teruskan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, artinya saudara, kadang kita cenderung ada orang sakit. Ya, aku sedang sakit. Kita dengar kabar, oh ya sudah, banyak berdoa ya, semoga sembuh ya. Bilur Yesus menyembuhkan ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Udah gitu saja, saudara. Tapi di sini contoh yang dibuat Tuhan adalah ya betul-betul mengasihi, praktek kasih. Artinya mau berkorban, membalut lukanya, menyirami dengan minyak anggur, artinya memang betul-betul mengasihi. Oh, sakit kau ya? Bentar ya aku besuk ya, datang. Bukan hanya oh ya sudah nanti banyak berdoa ya, Tuhan Yesus memberkati ya, semoga lekas sembuh. Enggak gitu saja, saudara. Tapi yang Tuhan mau praktek kasih, inilah buah pelayanan itu, saudara. Dinaikkan ke keledainya, dibawa ke penginapan, diganti ongkosnya. Wah, ternyata ini yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dibanding imam tadi, statusnya imam, Lewi, tapi hanya terbatas soal peribadatan, sehingga tidak ada buah pelayanannya, saudara. Ini menjadi teguran bagi kita anak-anak Tuhan. Saya selidiki ya, saudara. Anehnya yang terjadi justru negara Belanda itu kan sekarang, kalau saudara tahu, mereka membebaskan orang menikah sesama jenis, saudara. Pernikahan sesama jenis, mau laki-laki menikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, bisa. Artinya mereka ya secara agamawi itu kurang, tidak percaya Tuhan lah bisa dibilang. Tapi anehnya justru penjara-penjara di sana kosong, nggak ada yang berbuat kriminal, jarang, saudara. Justru terjadi kriminal
Segala macam kejahatan, perkosaan, pembunuhan justru terjadi di negara yang beragama, yang mengaku percaya Tuhan. Justru jahat-jahat, saudara. Penjara penuh sampai desak-desakan, saudara. Malahan di negara yang tidak percaya Tuhan justru lebih humanis. Tidak mau mengambil milik orang. Katanya di Jepang ya, tinggal pun handphone di kereta api itu nggak hilang itu. Kalau ada orang menemukan, saudara, langsung dibawa ke pos security. Ini tadi ada handphone, ini dititipkan di situ, saudara. Karena mereka punya budaya tidak mau mengambil yang bukan miliknya, saudara. Itu sudah menjadi budaya yang mendarah daging. Sehingga mereka punya barang-barang itu dikasih nama semua. Dikasih nama, mau itu pulpen apa, kasih nama. Oh, ini punya si Anu, pulangkan. Begitu, saudara. Coba kalau di tempat kita, saudara, lenyap sebentar aja, saudara, tak berbekas. Mau handphone, wah hilang langsung, udah. Di rumah makan misalnya, pantang silap hilang, saudara. Nah, ini satu anomali, satu yang perlu kita renungkan, saudara. Kok bisa ya? Jangan sampai ini membuat, oh kalau kayak gitu berarti ngapain beragama, ngapain percaya Tuhan, malah makin jahat ya. Jadi waspada, saudara. Sebagai umat Tuhan kita harus menghasilkan buah-buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Itu harus kita ingat ya. Kita camkan di hati kita. Semoga hidup kita menghasilkan buah. Ya, karena terus kita digempur ini sama pekerjaan setan ini. Pengaruh-pengaruh dunia sekarang, wah luar biasa, saudara. Kita harus bertahan. Hanya orang-orang yang menerima dirawat oleh Tuhan yang mampu bertahan. Masuk ke dalam perawatan Tuhan, tinggal di kemah, saudara. Kalau enggak, habis. Kalau enggak pernah terima firman Tuhan, tidak pernah mengkonsumsi teguran-teguran Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, habis, saudara, habis. Dan satu nats firman Tuhan terakhir bagi kita, hati-hati, saudara. Di kebun anggur ada rubah-rubah kecil yang merusak, yang membuat kita tidak menghasilkan buah. Kidung 2 ayat yang ke-15. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Ini ayat yang terakhir. Tidak panjang hari ini, saudara. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, waspada. Kebun anggur perlu terus diawasi, dijaga agar tidak dirusak oleh rubah-rubah kecil. Apa itu rubah-rubah kecil, saudara? Ini adalah dosa-dosa yang kita sepelekan, saudara. Segala perbuatan-perbuatan yang kita anggap ya enggak apa-apanya itu. Tetapi kalau terus kita lakukan itu bisa membuat kebun anggur jadi rusak, saudara. Jadi perlu terus kita diawasi, dijaga oleh firman pengajaran. Dihardik itu semua, saudara, rubah-rubah kecil ini, saudara. Supaya kebun anggurnya tetap baik sehingga bisa menghasilkan buah. Jangan sampai ini merusak ya nikah rumah tangga kita, penggembalaan kita. Rubah-rubah kecil ini macam-macam bentuknya nih, saudara yang menafsirkannya, saudara. Hati-hati. Dan ini harus terus diusir, dijaga, diawasi supaya tidak merusak kebun anggur kita. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa merawat kita, supaya kita terus berjuang menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Jangan kering, saudara. Firman Tuhan tadi katakan, ya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Kalau terus kita bertahan, lama-lama nanti dipotong, saudara.
Kalau sudah dipotong tidak melekat dari pokok anggur akan kering. Kalau sudah kering dikumpulkan untuk dibakar. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan, dirawat supaya lebih banyak menghasilkan buah. Ya. Mungkin kita beda-beda buah yang kita hasilkan hari-hari ini, tapi terus kita berjuang menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri.